Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum teman-teman? Bagaimana kabarnya? Santri Soli dan Solihah hari ini, Ustazah doakan semoga santri Soli dan Solihah hari ini dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan kembali belajar sejarah kebudayaan Islam. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Penasaran bagaimana kisahnya teman-teman? Mari kita simak baik-baik ya, Ustazah akan menceritakannya. Pada bulan Syawal tahun 10 kenabian, Rasulullah SAW berdakwah ke kota Taif, yang mana kota Taif berjarak kurang lebih 60 mil atau 180 km dari kota Mekah. Rasulullah SAW menuju ke sana dengan berjalan kaki teman-teman. Begitu pula pulangnya. Meskipun beliau berjalan kaki, akan tetapi beliau tidak pernah mengeluh. Rasulullah berdakwah ke kota Taif bersama pembantunya yang bernama Zaid bin Haritsah. Setiap kali melewati suatu kabilah, beliau mengajak mereka untuk masuk Islam teman-teman. Namun tidak satu pun orang yang mau menerima ajakan beliau. Setibanya di kota Taif, Rasulullah mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Ta'ala dan meminta mereka untuk menolong Islam. Namun penduduk Taif menolak dakwah beliau. Bahkan ketika Rasulullah SAW meminta perlindungan di sana, mereka menolak. Bahkan mereka menyakiti beliau dengan melemparinya dengan batu. Akan tetapi Zaid melindungi Rasulullah dan akhirnya banyak sekali yang dialami luka oleh Zaid di kepalanya. Selama 10 hari dakwah beliau disambut dengan cara seperti itu, dan akhirnya mereka mengusir Rasulullah SAW serta Zaid. Selanjutnya Nabi Muhammad menyikapi perbuatan penduduk Taif dengan berdoa kepada Allah agar kaum tersebut diberi hidayah oleh Allah Ta'ala serta masuk Islam teman-teman. Akhirnya Rasulullah merasa tentram kembali hatinya karena adanya pertolongan Allah secara gaib dari atas 7 langit. Allah Ta'ala mengirimkan kepadanya sekumpulan jin sebagaimana yang diceritakan di dalam surat Al-Jin ayat 1 sampai ayat 15 serta di surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. Kehadiran jin yang diutus oleh Allah ini tidak diketahui oleh beliau teman-teman, kecuali ketika turunnya ayat-ayat tersebut. Peristiwa ini merupakan bentuk pertolongan dari Allah melalui alam gaib, dan tentunya hal ini menambah semangat baru pada diri Rasulullah ketika berdakwah. Untuk memasuki kota Mekah, Rasulullah meminta jaminan perlindungan dari Al-Mut'im bin Adi. Di bawah perlindungannya, beliau dapat bergerak dan terhindar dari kejaran Abu Jahal. Tujuan Nabi Muhammad SAW ke kota Taif adalah untuk mendakwai penduduk Taif agar masuk Islam teman-teman. Kemudian menjadikan daerah itu sebagai tempat perlindungan kaum muslimin. Juga menjadikan penduduk Taif sebagai kaum Ansor. Nabi Muhammad SAW mendapat perlakuan yang menyakitkan sehingga dirasa oleh beliau sebagai penderitaan yang sangat menyakitkan. Keadaan tersebut membuat beliau memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk membantu beliau teman-teman. Malaikat Jibril memberitahukan kepada beliau bahwa malaikat penjaga gunung siap beri perintah beliau jika beliau menghendakinya. Namun kemuliaan akhlak beliau tetap menghendaki bagi keturunan penduduk Taif, yakni menjadikan muslim dan muslimah. Di kemudian hari, kelak anak cucu penduduk Taif berbondong-bondong masuk Islam. Nah, Ustazah akan menceritakan tentang hikmah dari peristiwa hijrah ke Taif. Yang pertama yaitu keturunan penduduk Taif masuk Islam.
Sungguh sangat besar hikmah selain keturunan penduduk Taif akan masuk Islam. Yang kedua, selalu sabar serta lemah lembut dan bijaksana dalam berdakwah, teman-teman. Rasulullah selalu bersabar, lemah lembut dan bersikap bijaksana dalam berdakwah, sehingga Allah selalu mengabulkan doa beliau. Meminta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Rasulullah selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala saja, karena hanya Allah Ta'ala yang dapat mengabulkan permintaan hambanya. Selanjutnya, meneladani kesabaran Nabi Muhammad selama hijrah, teman-teman. Bagaimanapun sulit dan sengsaranya berdakwah atau mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Ta'ala, tidak boleh membuat kita putus asa. Tetaplah sabar, lemah lembut, bijaksana, dan berdoa untuk orang yang didakwai dan keturunan mereka. Berharap hanya Allah Ta'ala agar manusia menerima dakwah Islam, menjadi muslim yang benar. Jadi harus selalu sabar, ikhlas, dan lemah lembut serta bijaksana, merupakan senjata ampuh untuk mengajak orang menjadi muslim dan muslimah. Baik teman-teman, alhamdulillah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada hari ini sudah selesai. Jazakumullah khairan teman-teman atas semangatnya dan perhatiannya kepada Ustadzah. Ustadzah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.